Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarid Saputra dengan NIM 333622017. Saya dari kelas K3A. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang mencari referensi kondisi darurat pada proyek konstruksi dan membuat analisis prosedur dan prosedur tanggap darurat pada proyek tersebut. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui keadaan darurat itu apa. Menurut definisinya, menurut Federal Emergency Management Agency atau FEMA, keadaan darurat adalah segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian atau injuri yang signifikan pada para pekerja, pelanggan, atau masyarakat umum. Jadi kejadiannya mematikan bisnis atau usaha, menghentikan operasional, dan segala macam. Itu yang disebut dengan keadaan darurat menurut FEMA. Selanjutnya, jenis keadaan darurat yang terdapat pada proyek, yaitu kebakaran, banjir pada galian, terowongan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kategori keadaan darurat. Kategori keadaan darurat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah keadaan darurat yang mengancam jiwa namun masih bisa diatasi oleh prosedur yang ada, seperti kecelakaan kecil pada konstruksi. Yang kedua adalah keadaan darurat yang tidak dapat ditangani oleh personil karena keterbatasan alat, yaitu kebakaran, semburan limbah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah keadaan darurat yang dimana tidak bisa ditangani oleh tingkat kedua, yaitu harus berkoordinasi dengan tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat nasional. Selanjutnya adalah tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan, seperti evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kepada korban. Selanjutnya adalah keadaan darurat yang terjadi dalam lingkungan proyek, seperti kebakaran. Kita harus melakukan prosedur darurat jika terjadi kebakaran pada suatu proyek. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginformasikan keadaan darurat atau kebakaran tersebut kepada setiap orang yang berada di lokasi. Pastikan semua orang yang berada di lokasi mengetahui di lokasi tersebut ada kebakaran. Menempatkan orang-orang yang terlatih tanggap darurat di lokasi kebakaran. Yang pasti harus mempunyai jalur evakuasi untuk korban. Jalur evakuasinya harus bebas hambatan dan cukup terang juga. Rencanakan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dan selanjutnya harus tersedia jalur khusus regu darurat untuk menuju lokasi atau petugas kebakaran menuju lokasi. Tersedia juga prosedur penanganan untuk korban yang terkena luka ringan dan juga syok. Begitulah prosedur untuk keadaan darurat seperti kebakaran di lingkungan proyek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.